rekan yang tidak ingin berdamai. Pernahkah Anda berada di situasi seperti itu? Mungkin Anda melihat adik-adik Anda sedang bertengkar atau teman Anda sedang bertengkar dengan pacarnya. Apakah Anda pernah melihat kondisi-kondisi di mana orang-orang berkonflik atau bahkan Anda sendiri yang mengalami konflik-konflik tersebut? Jika kita bayangkan bahwa konflik-konflik sehari-hari saja itu sudah sangat sulit untuk diselesaikan, nah apalagi konflik yang besarnya itu bisa dibilang sangat masif gitu ya skalanya. Nah, kembali lagi di episode kelima dari Conflict Talks. Pada kali ini kita akan mengangkat tema pelajaran dari mediasi Kofi Annan pada konflik Suriah. Nah, pada episode kali ini kami sangat beruntung dan sangat senang karena kami didatangi oleh para narasumber yang spektakuler. Pertama ada Bapak Ignatius Mario sebagai ahli dalam hal konflik ya, dan juga seorang pengamat konflik. Selamat siang Bapak Mario. Lalu kemudian ada Ibu Nabila yang berasal dari ISEAS Malaysia, seorang researcher muda yang memang kepintarannya itu sangat luar biasa seperti itu. Selamat siang Ibu Nabila. Lalu ada Ibu Alifah yang merupakan researcher dari CSIS Jakarta. Selamat siang Ibu Alifah. Kemudian terakhir kita juga punya Ibu Jocelyn sebagai diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri Indonesia seperti itu. Selamat siang Ibu Jocelyn dan selamat siang kepada semua narasumber dan juga kepada seluruh pendengar di rumah ya yang sudah mendengarkan Conflict Talks ini dari setiap episode ke episodenya. Nah, semoga teman-teman sini yang mendengarkan dan juga semua narasumber dalam keadaan yang sehat walaupun kita di tengah pandemi ya, dan tetap semangat untuk berbincang-bincang mengenai konflik seperti itu. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas konflik yang sebetulnya sudah sangat terkenal ya, apalagi kalau di sini ada kawan-kawan mahasiswa HI pasti sering banget mendengar konflik ini, yaitu adalah Perang Sipil Suriah. Nah, sebetulnya Perang Sipil Suriah ini sudah terjadi sejak tahun 2011, jadi bisa dikatakan konflik ini sudah berlangsung selama 1 dekade, yaitu lama banget ya, jelas gitu. Nah, sebetulnya konflik ini tuh dipicu awalnya oleh penangkapan 15 orang anak sekolah di Suriah pada bulan Maret 2011, kemudian penangkapan ini dilakukan oleh pemerintah ya, sehingga masyarakat Suriah saat itu kecewa dan melakukan demonstrasi kepada pemerintah seperti itu karena mereka tidak setuju akan aksi tersebut seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih dari demonstrasi aja itu tuh bisa berakhir sampai konflik yang sebesar sekarang, sampai sudah infrastruktur hancur, jumlah nyawa yang hilang udah ratusan ribu gitu. Jadi sebetulnya alasannya adalah karena demonstrasi ini tuh nggak hanya sebatas demonstrasi ya, tapi juga merupakan sebuah momentum yang digunakan masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah gitu. Karena pemerintah Suriah pada saat itu sudah membawa negaranya ke dalam instabilitas politik dan ekonomi selama bertahun-tahun begitu. Jadi kalau teman-teman ingat peristiwa Arab Spring yang sangat populer ya di Timur Tengah, nah itu adalah bisa dibilang si konflik ini tuh sebagai spillover effect dari si Arab Spring tadi. Nah, beralih dikit dari tentang konflik, sekarang kita akan membahas tentang Kofi Annan. Nah, Kofi Annan ini sendiri merupakan mantan Secretary General dari PBB dan beliau juga merupakan mediator dari konflik Suriah ini. Beliau merupakan mediator pertama yang merupakan special envoy atau utusan dari PBB. Nah, sebelumnya dia juga pernah menjadi mediator di beberapa konflik lainnya seperti itu. Nah, lalu kenapa kita mengangkat beliau sebagai topik pada kali ini? Padahal misalnya mediator yang lain juga ada kok setelah Kofi Annan gitu. Tapi yang menjadi menarik adalah bagaimana walaupun Kofi Annan ini terjun ke dalam konfliknya itu di masa-masa yang masih awal ya, kayak dia kan turun tahun 2012 gitu, jadi sebetulnya masih belum selama sekarang, tapi tetap saja usahanya gagal dan tetap
ternyata tetap sulit untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu, walaupun waktunya masih relatif singkat. Nah, oke, itu sedikit background supaya kita semua tahu apa yang akan dibincangkan mengenai Kofi Annan ini pada kesempatan hari ini. Nah, mungkin saya juga sangat tidak sabar untuk mendengarkan ide-ide dari semua para narasumber kita ya. Jadi mungkin kita akan mulai saja membahas ke topik pertama, yaitu sebetulnya menurut para narasumber di sini, apa saja sih upaya Kofi Annan sebagai mediator? Nah, mungkin Ibu Jocelyn akan memberikan pandangannya. Silakan Ibu Jocelyn. Oke, jadi untuk upaya Kofi Annan sebagai mediator sendiri ini dapat kita lihat dari rencana perdamaian yang diusulkan oleh Annan yang berisi 6 poin, yakni Suriah harus berkomitmen bekerja dengan utusan khusus PBB dalam proses politik inklusif yang dipimpin Suriah, yang menangani tuntutan sah rakyat Suriah, kemudian berkomitmen menghentikan kekerasan. Rezim ini diharuskan menghentikan pergerakan pasukan dan penggunaan senjata berat, kemudian mengizinkan akses dan penyediaan bantuan kemanusiaan, membebaskan orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang, memastikan kebebasan bergerak bagi para jurnalis, dan juga menghormati kebebasan berserikat dan hak demonstrasi gitu. Jadi rencana perdamaian yang diusulkan oleh Annan ini memang berhasil akhirnya disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, walaupun ini pada awalnya ini si Assad ini tidak menyetujui gitu. Akhirnya Annan ini sampai berkunjung ke Moskow dan Beijing untuk membahas krisis Suriah ini dengan Rusia dan China gitu. Annan juga akhirnya berhasil meminta Rusia untuk menekan Assad untuk menerima rencana perdamaian ini sehingga akhirnya disahkan juga oleh pemerintah Suriah. Alhasil kita bisa lihat bahwa pada awalnya pasukan Suriah ini mulai menarik diri dari pusat populasi gitu. Gencatan senjata juga awalnya ini mulai berjalan di mana rezim Assad ini tidak menggunakan senjata berat lagi, tapi hal ini tidak berlangsung lama begitu. Dan karena konfliknya ini terus menjadi berlarut-larut, Annan ini merasa, wah kita ini perlu loh meningkatkan tekanan pada rezim. Akhirnya Annan membentuk yang namanya Action Group for Syria. Annan mengundang negara P5 dan juga negara yang memang berhubungan dengan konflik Suriah ini dalam konferensi Jenewa 1 gitu. Namun sangat disayangkan Iran dan Arab Saudi yang sebenarnya merupakan dua pemain penting ya dalam konflik Suriah ini justru tidak diikut sertakan dalam konferensi ini. Konferensi ini juga menghasilkan sebuah dokumen yang namanya Komunike Jenewa yang menyepakati perlunya transisi badan pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif penuh yang beranggotakan pemerintah Suriah dan oposisi sendiri. Namun memang konferensi ini tidak secara eksplisit menyuruh Annan untuk turun dari posisinya gitu. Baik, menarik sekali Ibu Jocelyn, terima kasih banyak. Nah, sebetulnya saya ingin bertanya sedikit, kalau dari pandangan Ibu Jocelyn, apakah ada alasan tertentu kah Suriah akhirnya memilih Kofi Annan ataupun PBB sebagai mediator? Bagaimana Ibu Jocelyn? Dari apa yang saya ketahui, ini tuh karena Liga Arab sendiri yang sebelumnya harusnya mengurusi konflik Suriah ini juga gagal gitu. Jadi Suriah ini pernah menandatangani peace deal dengan Liga Arab, namun akhirnya memang tidak dilakukan gitu, malah semakin banyak korban jiwa, dan kekuatan Barat ini menunjukkan bahwa mereka ini tidak mau melakukan intervensi militer gitu, dan melihat ya diplomasi PBB inilah sebagai cara untuk menurunkan Assad dengan cara yang non militer. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Jocelyn, sangat menarik sekali insight dari Ibu Jocelyn ini. Jadi sekarang kita sudah mendengar ya, bagaimana proses mediasinya Kofi Annan seperti itu secara general terhadap kasus Syria ini gitu di tahun 2012. Nah, jika kita berbincang secara umum ya tentang mediasi, sebetulnya mediasi itu memiliki beberapa strategi. Jadi strateginya itu variatif, mulai dari yang tingkatnya rendah intervensi, alias misalnya mediator hanya menjadi memfasilitasi terjadinya diskusi ataupun negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, sampai tingkat paling tinggi di mana mediator itu juga turut mempengaruhi substansi dari negosiasinya begitu. Nah, jika mendengar dari penjelasan Ibu Jocelyn tadi, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa Kofi Annan ini menggunakan pendekatan yang menengah
ke atas gitu mediasinya, di mana ia tidak hanya memfasilitasi negosiasi tetapi juga berusaha untuk mempengaruhi pemikiran para disputan atau para pihak-pihak yang berkonflik seperti itu. Nah, menarik sekali. Mungkin untuk selanjutnya kita akan menggali lebih dalam mengenai konflik ini, begitu ya. Mungkin sekarang kita akan membahas mengenai eskalasi dan deeskalasi. Nah, sebetulnya bagaimana Kofi Annan ini mempengaruhi eskalasi dan deeskalasi di dalam konflik Suriah? Mungkin dari Ibu Nabila. Baik, terima kasih Mbak Rana. Jadi untuk proses deeskalasi Suriah ini, keberadaan Kofi Annan sebagai mediator awalnya dikira dapat menurunkan skala konflik yang terjadi di Suriah ya. Namun 6-point peace plan yang sudah dibuat oleh Kofi Annan dan disetujui oleh DKPBB itu dan juga sudah disetujui oleh Annannya sendiri, itu tidak dijalankan oleh Annan. Jadi Annan justru memperparah konflik karena six plan yang ia buat memberikan waktu bagi Assad untuk memperpanjang konflik dan memperkuat posisinya di pemerintah. Jadi Assad tidak menjalankan 6-point peace plan tersebut. Selain itu, deeskalasi konflik itu deeskalasi konflik tidak terjadi karena adanya intervensi Amerika Serikat dalam mendukung oposisi Suriah, yaitu Syrian National Council dan Free Syrian Army. Dan juga bisa kita lihat bahwa Suriah ini sebuah negara yang menjadi battlefield for other nations gitu. Jadi sulit bagi Kofi Annan untuk menjadi mediator jika di dalam konflik ini memang terlibat banyak sekali aktor, termasuk Rusia, China, dan juga Amerika Serikat. Selain itu, meskipun 6-point peace plan sudah disahkan oleh DKPBB, tapi masih kurang gitu loh, masih kurang strong persatuan untuk menyelesaikan konflik Suriah ini. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nabila. Nah, sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada Ibu Nabila mungkin ya. Jadi ada orang-orang yang mengkritik Kofi Annan ini bahwa walaupun mungkin usahanya baik karena beliau memperkenalkan diplomasi kepada konflik Suriah, tetapi pada akhirnya ada yang mengatakan bahwa Kofi Annan ini justru berkontribusi ke eskalasi di konflik Suriah gitu, karena beliau memberikan waktu lebih banyak bagi Assad untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Nah, bagi Ibu Nabila sendiri, bagaimana posisinya dalam kritik seperti ini? Sebenarnya jika dibilang kalau misalkan Kofi Annan sebagai faktor yang menjadi eskalasi konflik di Suriah itu bisa dibilang itu bisa dibilang bukan faktor yang besar ya, karena memang dia posisinya untuk menjadi mediator dan untuk melakukan mediasi di konflik ini. Dan saya bisa bilang kalau 6-point peace plan ini upaya yang bagus, tapi memang dari pihak Assadnya yang tidak menjalankan 6-point peace plan ini, maka mediasi ini kurang bisa berjalan seperti itu, Mbak Rana. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Nabila. Jadi sekarang kita sudah mulai masuk ke kita sudah mulai membahas mengenai kegagalan Kofi Annan sebagai seorang mediator di konflik ini. Nah, mungkin kita akan menggali lebih dalam lagi supaya kita mendapatkan insights lebih banyak. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas lalu sebetulnya apa saja sih yang menjadi faktor-faktor dari kegagalan Kofi Annan tersebut. Nah, mungkin Ibu Alifah ingin berpendapat, silakan. Iya, halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya tadi sudah dikatakan oleh Ibu Nabila dan Ibu Yuslin bahwa terdapat banyak pihak ya yang terlibat dalam konflik Kofi Annan. Nah, banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik Suriah yang dinegosiasikan oleh Kofi Annan ini dapat menjadikan salah satu faktor terhambatnya mediasi yang dilakukan oleh Kofi Annan.
Nah, kemudian juga faktor banyaknya pihak ini tadi kan dari pihak oposisi dan dari pihak rezim sendiri itu kan pihaknya dari Presiden Assad, dan sedangkan dari pihak oposisi ini sendiri itu pihaknya ada dari Kurdish, ISIS, Saudi Arabia, Qatar, UAE, dan banyak lagi, dan juga negara P3 dan juga UNSC. Tak lupa pula dengan ada juga kehadiran Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara berkuasa lainnya juga ikut mengintervensi dalam kasus ini. Kemudian terdapat juga strategi yang dilakukan oleh Kofi Annan itu merupakan tadi setelah dikatakan oleh Mbak Rana ya, strateginya tuh intervensi yang tahap tengah ya Mbak ya, kalau tidak salah. Tahap tengah agak ke atas dikit, agak tinggi dikit. Oh ya, tahap tengah agak ke atas itu ya. Nah itu setahu saya ya, strategi tersebut itu merupakan strategi di mana yang membuat sebuah negosiasi itu berjalan dengan cepat dan lancar. Nah, dengan melalui hal tersebut, Kofi Annan juga melakukan strategi intervensi yang tidak yang inklusif dan non-threatening begitu. Kemudian membahas lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dijalani oleh Kofi Annan terkait kasus ini adalah terdapat tidak terdapatnya hurting stalemate dan juga leverage. Nah, apa itu hurting stalemate dan leverage? Hurting stalemate itu adalah sebuah keadaan di mana maksudnya hurting stalemate itu merupakan sebuah tahapan di mana kedua pihak yang berkonflik itu sudah lelah dengan konflik sedang berlangsung. Nah, dia itu sudah kehabisan sumber daya serta tidak memungkinkan bahwa kedua disputan itu memenangkan konflik tersebut, sehingga tingkat kematangan konflik tersebut menjadi salah satu penentu keberhasilan mediasi dan negosiasi. Nah, namun dalam kasus Suriah ini belum mencapai tahapan hurting stalemate, sehingga Suriah ini belum dapat dikatakan negosiasi yang dilakukan ke Suriah ini dapat dikatakan kurang efektif begitu. Oke. Bu Alifah, mungkin saya izin memotong sedikit. Tadi kan Ibu Alifah bilang bahwa kasus Suriah ini belum mencapai hurting stalemate di tahun 2012 begitu ya. Tetapi ya, Bu, sebetulnya di tahun 2012 ini konflik ini sudah merebut sebesar mungkin hampir 50.000 nyawa ya. Tapi menurut Ibu Alifah sendiri, mengapa konflik ini belum dapat dikatakan mencapai hurting stalemate pada saat itu, Bu? Oh iya, jadi perlu diketahui ya bahwa keadaan hurting stalemate itu tidak ditentukan dari banyaknya korban jiwa yang berjatuhan, namun ditentukan dari persepsi dari kedua belah pihak yang berkonflik gitu. Jadi ketika kedua belah pihak yang berkonflik itu belum merasakan bahwa ini saya sepertinya belum mencapai pada tahap kehabisan sumber daya dan tahapan desperation akan konflik, jadi dia belum mencapai hurting stalemate seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Ibu Alifah, ada lagi? Ya. Iya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hambatan kedua yang diderita oleh Kofi Annan. Jadi hambatan yang ini adalah Kofi Annan ini tidak memiliki leverage yang tinggi. Untuk sebagai leverage itu adalah kemampuan mediator untuk memberikan insentif bagi para disputan untuk bernegosiasi. Nah, sayangnya Kofi Annan ini leverage-nya dapat dibilang cukup rendah, sehingga pihak-pihak terkait itu tidak mempercayai bahwa Kofi Annan memiliki pengaruh yang besar terhadap mereka. Jadi mereka itu melanjutkan kekerasan yang kala itu sedang terjadi begitu. Kemudian juga satu lagi, tadi kan udah dibicarakan mengenai 6-point plan itu ya. Nah, 6-point plan ini tuh juga dapat dibilang gagal karena
karena gencatan, kan 6 point plan ini merupakan gencatan rencana untuk melakukan gencatan senjata ya. Gencatan senjata yang diawasi akan mengarah pada proses politik yang dipimpin oleh Suriah. Nah, namun gencatan senjata ini hanya bertahan untuk beberapa untuk sebentar ya. Misal, kalau nggak salah itu pada bulan April itu 2012 gencatan senjata itu kan berlaku. Lalu kemudian di bulan selanjutnya yaitu Mei, gencatan senjata itu sudah tidak berlaku lagi karena rezim Assad itu berhenti menarik pasukannya dari pusat kota dan berpuncak pada pembantaian yang pro Assad gitu. Jadi dia tuh ada pada situasi dilematis begitu sih. Nah, sehingga dia bingung bagaimana cara menghadapi kekerasannya apabila kesalahan dan akibat terus harus difokuskan pada pada oposisi begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Alifah, sangat sangat insightful sekali tadi penjelasannya. Mungkin kita sekarang sudah mulai membongkar, bukan mulai sih, tapi kita memang sudah membongkar hambatan-hambatan dalam mediasi begitu ya. Jadi mungkin jika tadi saya menyimpulkan sedikit mengutip dari perkataan Ibu Alifah dan juga Ibu Nabila sebelumnya bahwa Syria is a battleground for external powers begitu. Jadi sebetulnya salah satu faktor yang menyebabkan konflik ini tidak berhasil mediasinya pada masa Kofi Annan itu juga karena banyaknya pihak-pihak luar yang terlibat gitu, seperti yang tadi Ibu Alifah dan juga Ibu Nabila katakan seperti itu. Nah, kita sudah sampai pada tahap mendekati akhir, belum terakhir, tapi sudah mendekati akhir dari episode kita hari ini. Nah, tadi kan kita sudah menghabiskan waktu lebih dari 20 menit untuk membicarakan mengenai mengkritik Kofi Annan ini habis-habisan begitu ya. Kita buka layer per layer kesalahannya beliau ini di mana. Nah, rasanya akan kurang kalau kita tidak memberikan juga saran yang membangun atau kritik yang membangun. Nah, jadi berdasarkan perbincangan tadi ini, mungkin apabila Anda menjadi Kofi Annan, apa yang akan Anda lakukan di tahun tersebut gitu? Atau apa sih yang sebetulnya Kofi Annan bisa upayakan lebih di masanya sebagai mediator? Nah, mungkin Bapak Mario memiliki tanggapan? Iya, permasalahan di Suriah yang menurut saya yang patut kita highlight dari permasalahan di Suriah adalah kompleksitas konfliknya. Konfliknya kan sangat rumit, terutama dengan adanya berbagai macam pihak dengan kepentingannya masing-masing. Tentu saja jadi mediator untuk konflik seperti itu nggak akan mudah. Tapi kalau untuk ngasih masukan terhadap performanya Kofi Annan sebagai utusan mediator PBB di konflik Suriah, itu adalah yang pertama saya highlight adalah leverage. Seperti yang kita tahu, leverage itu kan penting banget ya bagi mediator, karena itu merupakan kemampuan sang mediator untuk mempengaruhi kasar pihak-pihak yang berkonflik. Dan tanpa adanya leverage, mediator tuh tidak memiliki kemampuan untuk misalnya mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk mengadakan negosiasi atau peace talks dan seperti itu. Saya sangat setuju dengan perkataannya Richard Gowan, di mana dia bilang confidence building is of course a standard element of any mediation process, yet it is arguable that Annan sacrificed too much leverage. Jadi Annan berusaha untuk membangun confidence pihak-pihak yang berkonflik ya, tapi dalam proses pembangunan confidence itu Annan mengorbankan leverage-nya terlalu besar. Sebagai contoh seperti ini, di konflik Suriah itu kan ada kemungkinan akan adanya intervensi dari pihak luar, terutama dari negara-negara barat seperti NATO. Dan hal itu tentu saja menimbulkan situasi yang uncertainty. Jadi negara-negara, terutama Presiden Assad sebagai Presiden Suriah, itu nggak tahu secara pasti apakah akan ada intervensi atau tidak. Dan pada saat itu Annan berusaha untuk meminimalisir adanya intervensi supaya peace talks bisa berjalan. Akan tetapi
menurut saya ada bagusnya kalau Kofi Annan bisa mengeksploitasi uncertainty itu untuk meningkatkan leverage yang dia miliki. Misalnya, kalau menurut saya, dengan adanya uncertainty seperti itu, Kofi Annan tuh bisa mengeksploitasi itu dengan cara, kalau misalnya dia tidak memaksa, dia tidak meminimalisir adanya intervensi, Presiden Assad sebagai presiden yang memegang kekuasaan, sebagai pemegang rezim, itu bisa jadi loh dia berpikir, oh posisi saya sebagai presiden dan rezim saya tidak sustainable karena adanya kemungkinan intervensi. Dengan pola pikir seperti itu, Presiden Assad mengetahui bahwa posisinya tidak sustainable, bukan tidak mungkin hal itu bisa mendorong adanya peace talks. Tapi Kofi Annan malah melakukan hal yang sebaliknya. Dia malah meminimalisir uncertainty itu dengan cara dia memastikan dan meminimalisir adanya intervensi. Jadi leverage dia berkurang banget. Dia nggak punya dia nggak punya leverage sama sekali untuk bikin Presiden Assad mau ikut peace talks-nya dan menaati peace talks-nya dan negosiasinya dengan baik. Karena kan seperti yang tadi udah dijelasin mungkin ya, Presiden Assad itu nggak menepati perkataannya, bisa dibilang seperti itu. Jadi menurut saya mungkin saran untuk Kofi Annan dalam konflik ini, dan mungkin bagi mediator-mediator lain di masa depan, confidence building memang penting, tapi menurut saya ada saat-saat tertentu di mana seorang mediator bisa menggunakan situasi yang tidak pasti, yang uncertain, untuk meningkatkan leverage yang dia punya, untuk dalam tanda kutip memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk bernegosiasi. Menurut saya sih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Mario. Mungkin Pak Mario bisa menjelaskan juga secara singkat saja, Pak, apakah uncertainty itu pernah digunakan di konflik lainnya kah oleh mediator? Mungkin hal itu memang sangat jarang ya, karena kalau sepengetahuan saya, penggunaan uncertainty dalam mengatasi konflik itu sangat jarang. Itu bisa dibilang kontradiktif dengan nilai-nilai dan elemen-elemen penting dalam mediasi seperti confidence building, trust building, dan hal seperti itu. Akan tapi pada tahun 2008 di konflik Kenya yang disebabkan oleh presidential election, Kofi Annan bisa loh dia mengeksploitasi situasi untuk gaining leverage sehingga dia bisa membujuk pihak-pihak yang berkonflik untuk bisa negosiasi, dan dari situ perlahan-lahan kekerasan mulai berkurang. Oke, siap. Baik, terima kasih banyak Bapak Mario atas jawabannya. Sekarang kita sudah sampai pada penghujung acara pada episode podcast kali ini, jadi saya akan menutup dengan memberikan sedikit kesimpulan. Jadi mungkin dapat dikatakan bahwa dalam kasus Suriah ini, Kofi Annan gagal dalam mencapai resolusi konflik melalui mediasi karena dua hal, yaitu tidak tercapainya herding stalemate dan juga leverage yang kurang begitu ya. Jadi bisa dikatakan pada tahun 2012 ini konflik Suriah itu dari tingkat kematangan konfliknya dia belum mencapai ke level mutually hurting stalemate, sehingga pemerintah Assad masih merasa bahwa ia akan bisa memenangkan konflik tersebut begitu. Dan ini juga terlihat dari bagaimana militer Assad memang kuat apabila dibandingkan dengan oposisinya, terutama karena militer Assad memang dipasok senjata sejak lama oleh Rusia dan Cina begitu ya. Sedangkan saat itu oposisinya hanya menggunakan senjata yang sebetulnya tidak se-advance milik pemerintah Suriah. Lalu dalam hal leverage, sebetulnya dapat dikatakan bahwa Kofi Annan itu menjalankan negosiasi yang bisa dibilang communication based alias berbasis pada komunikasi begitu, yang sebetulnya baik tujuannya yaitu untuk trust building dan mewujudkan solusi yang solusi yang win-win begitu. Tapi nyatanya karena dia kurang leverage, akhirnya dia malah bergantung kepada external powers begitu. Nah, ketika dia bergantung pada external powers, maka hasil dari mediasi akan sangat tergantung juga dari apa yang dilakukan oleh external powers ini, sehingga
lebih sulit untuk diprediksi akhirnya seperti apa. Jadi dapat dikatakan bahwa peran mediator itu memang penting, tetapi ia sendiri tidak bisa, tidak cukup untuk menyelesaikan konflik begitu, karena pada akhirnya pihak-pihak yang berkonflik akan mengatur dinamika konfliknya. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh narasumber di sini, dan sampai bertemu di episode 6 minggu depan. Bye-bye.